Shalom, puji Tuhan. Penuh dengan sukacita kalau hari ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan dalam channel Gunung Tabor Ministry. Bersama-sama kita boleh bersukacita di hadiratnya Tuhan, karena Tuhan Allah yang luar biasa mengasihi saudara dan saya. Mari angkat suaramu, hatimu, pujian kepada Tuhan. Kita megahkan Tuhan lewat pujian kita. Kami semakin tenang Tuhan tetap ada dalam hadirat-Mu, karena Engkau Bapa yang mendengar seruan setiap hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu
tinggal tenang hanya ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan kekuatan baru membaru setiap kami Bapa. Pada hari ini kami kembali boleh menaikkan setiap doa-doa kami melalui ibadah doa fajar. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, kuasa Alema hadir yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan jarak sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau siap bekerja di tengah-tengah ibadah kami, ibadah doa kami pada pagi hari ini Bapak. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah doa kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, senang kembali bersama-sama kita melayani, beribadah dalam kondisi apapun. Saya berdoa keadaan kita semua baik-baik dan aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Mazmur 91. Kita tahu bahwa Mazmur 91 adalah Mazmur yang sering sekali kita kumandangkan, kita perkatakan, kita ucapkan. Tetapi biarlah setiap kita benar-benar mengerti dan memahami bahwa Mazmur 91 bukan perkataan seperti jimat yang saudara hanya ucapkan maka segala sesuatu jadi baik-baik saja dan aman. Tetapi di Mazmur 91 kalau kita telaah itu ada 16 ayat yang sangat luar biasa. Dalam Mazmur 91 itu perikopnya dikatakan dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Bukan dikatakan aman dalam lindungan Allah, baik-baik saja dalam lindungan Allah, bukan dikatakan juga pasti tenang dalam lindungan Allah, tetapi di sini dikatakan dalam lindungan Allah. Berarti ketika kita dalam lindungan Allah, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah bukan berarti masalah tidak ada dalam kehidupan kita. Tetapi dalam lindungan Allah segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi yang kita percaya dan kita yakini, kita terlindungi. Kita dijagai oleh siapa? Oleh Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Untuk itu kenapa hari ini kita bersama-sama beribadah, karena kita perlu Tuhan, perlu Allah. Betul atau tidak saudara? Jadi ketika Bapak Ibu hari ini beribadah bersama-sama di tempat ini, bukan sekedar untuk menghapus dosa, tetapi kita perlu namanya Tuhan. Untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan kita, untuk menjaga jalan-jalan kita supaya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita tetap mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dia bukan hanya jalan, tapi dia juga kebenaran, dan dia adalah kehidupan bagi kehidupan kita. Biarlah di tengah-tengah pandemik ini, biarlah di tengah-tengah keadaan apapun yang terjadi, saudara tetap mengandalkan Tuhan. Yuk ngomong kanan kirinya, bilang, andalkan Tuhan. Lu aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita memahami Tuhan, kita mengalami Tuhan, maka di situ kita akan aman dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Nah saudara, Mazmur 91 ayat 1 dan 2 itu berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di sini terbagi menjadi 3, ayat 1 dan 2, ayat 3 sampai ayat yang ke-13, dan ayat 14 sampai 16. Pasti kalau misalnya saya tanya kepada saudara, dari 3 bagian ini, bagian mana yang paling kita sukai? Di antara kita pasti berkata, aku paling suka tuh di ayat yang ke-3 sampai 14. Sampai ayat yang ke-13 yang berkata demikian, saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Pasti kita bilang, wow, aku mau itu. Lalu dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita juga pengen itu. Kita aman dalam lindungan Tuhan, berlindung dalam lindungan kepak sayapnya, pagar tembok menjadi perlindungan kita, kesetiaannya. Lalu ayat 5 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kita pasti katakan amin. Kita katakan yes.
Nggak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kita bilang, aku percaya Tuhan melindungi dan menjagai aku. Tuhan menolong kehidupanku. Betul? Lalu di ayat selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Wah, di tengah pandemik ini yang aku perlukan. Nggak usah takut terhadap penyakit sampar, tidak usah takut terhadap COVID, penyakit menular. Lalu di ayat 7, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita katakan lagi, amin. Betul? Di tengah-tengah COVID ini banyak orang yang meninggal, kita aman dalam lindungan Tuhan. Kita katakan yes. Lalu dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Lalu ayat 12 katakan, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ketika saudara membaca ayat yang ketiga sampai 13, kita bilang, wah, kita menjadi orang yang hebat. Seperti menjadi tokoh daripada Marvel, menjadi orang yang seperti Iron Man, mungkin seperti Spider-Man, yang bisa mengalahkan semua-muanya. Tetapi saya mau katakan, hal-hal itu bisa terjadi jika saudara perhatikan ayat yang pertama dan kedua. Mazmur 91 adalah mazmur daripada Musa, bukan Daud. Mazmur 91 adalah syarat yang Tuhan berikan. Mazmur 91 adalah hal-hal yang Musa sampaikan kepada Tuhan ketika ia ingin mengeluarkan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Maka dia katakan, bila engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Artinya apa? Kalau saudara ingin berkata aman dalam lindungan Allah, saudara berkata dalam lindungan Allah, ayo, jangan kita mau yang enak-enaknya saja. Jangan kita mau hanya sekedar Tuhan lindungi kita, Tuhan jagai kita. Tuhan itu bukan satpam kita, Tuhan bukan security, Tuhan juga bukan dokternya kita, tetapi Tuhan adalah Tuhan. Artinya begini, orang yang dalam lindungan Allah bukan berarti dia bebas daripada segala sakit penyakit. Orang yang dalam lindungan Allah bukan berarti dia tidak mendapatkan namanya masalah-masalah dalam ekonomi, masalah-masalah dalam pekerjaan, dalam usaha. Tetapi orang yang dalam lindungan Allah adalah orang-orang yang mampu, yang kuat untuk apa saudara? Untuk mengatasi setiap situasi dalam kehidupannya. Maka untuk itu hari ini, apakah kita sudah aman dalam lindungan Tuhan? Apakah kita benar-benar mengalami Mazmur 91? Maka ada dua hal yang harus kita lakukan, dua hal yang harus kita perbuat, dua hal yang harusnya itu menjadi gaya dalam hidup kita. Di ayat yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya saudara, kalau saudara ingin dalam lindungan Allah ini aman, dalam lindungan Allah ini bisa menghadapi setiap tantangan dalam kehidupanmu, ayo saudara, duduk dalam lindungan. Yang namanya duduk itu berarti belajar. Murid duduk, belajar. Duduk itu berarti memperhatikan. Duduk berarti itu memahami. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, karena dia mengerti, karena dia memahami, karena dia mengalami, mempelajari siapa Tuhan yang melindungi dia. Sering sekali kita hanya memandang Tuhan hanya sebatas kebutuhan kita. Sering sekali kita memandang Tuhan hanya apa yang aku mau supaya Tuhan lakukan. Maka sering sekali kita berpikir Tuhan itu hanyalah Tuhan yang menjadi fasilitas dalam kehidupan kita. Saya katakan salah saudara. Tuhan adalah Tuhan. Jadi ketika saudara duduk dalam lindungan Allah, maka saudara sedang menarik inti, sedang melihat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Siapa Tuhan itu? Oh, dia Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang melindungi. Tapi jangan lupa dia juga Allah El-Gibor, Allah yang perkasa. Jadi ketika saudara duduk dalam lindungan Allah, maka saudara sedang menyerap banyak hal tentang Tuhan dalam kehidupan saudara.
Itu baru duduk, saudara. Lalu dikatakan selanjutnya di sini, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa, saudara? Bermalam itu berarti menginap, artinya stay 1 kali 24 jam. Orang yang dalam lindungan Allah adalah orang yang tidak pernah memutuskan hubungannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, waktu dia bangun, waktu dia tidur, waktu dia bekerja, waktu dia melakukan aktivitas apapun, waktu dia lagi bersama teman-temannya, waktu dia lagi bersama keluarganya, waktu dia lagi apapun, dia tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi kan kadang kita membawa Tuhan itu sip-sipan. Betul nggak, saudara? Lagi sedih, lagi sendiri, baru Tuhan kita panggil. Tapi kalau kadang lagi baik-baik saja, kadang Tuhan lupa kita panggil. Tuhan kita tidak libatkan. Ketika kita lagi liburan, ketika kita lagi banyak uang, Tuhannya entar dulu, happy dulu, bahagia dulu. Tapi hari ini saya mau katakan, dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi, selalu bersama dengan Tuhan. Arti bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya apa? Izinkan Tuhan terus bernaung dalam kehidupan saudara. Izinkan Tuhan terus berada bersama dengan saudara. Maka di ayat yang ke-13 Tuhan katakan, ayat 14, 15, dan 16. Kenapa dia bisa mengalami, kenapa seseorang itu bisa mengalami? Ayat 3 sampai 13. Karena Tuhan memberikan pernyataan di dalam ayat 14 sampai 16. Apa kata Tuhan? Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku meluputkannya. Keren ya, saudara ya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Wow. Jadi kuncinya ketika saudara duduk dan bermalam bersama Tuhan, Anda menjadi kenal Tuhan, bukan tahu. Semua manusia yang percaya sama Tuhan tahu, yang tidak percaya sama Tuhan juga tahu, yang ateis juga tahu siapa Tuhan. Tapi mereka tidak kenal. Karena yang mengenal tidak akan menyakiti, yang mengenal tidak akan menjauhi, yang mengenal tidak akan mengecewakan, yang mengenal pasti akan memberikan kekuatan, yang mengenal pasti memberikan kebenaran, yang mengenal tidak akan membawa orang kepada jurang, tetapi yang mengenal itu akan menarik dia dari jurang, menolong dia daripada tempat yang kotor, membersihkan dia dari tempat yang jorok. Itu namanya kalau kenal. Tapi kalau sekedar tahu, ya kita biarin. Betul nggak, saudara? Saudara tahu ada anak-anak kecil yang bermain di pinggir kolam. Tetapi kalau saudara kenal salah satu anak itu di situ, pasti saudara bilang, "Dek, jangan di situ mainnya." Atau anak Anda lagi di situ, pasti Anda bilang, "Nak, jangan main di situ." Kenapa? Karena saudara kenal. Mungkin saudara ada di sini, lalu keluarganya ada di luar negeri atau di mana yang sedang menghadapi bencana atau menghadapi satu permasalahan di negara tersebut. Karena saudara kenal, pasti saudara hubungi. Bro, sis, pak, bu, om, tante, bagaimana kabarnya di sana? Kenapa saudara tanya kabarnya? Karena saudara kenal. Nah, ketika saudara kenal Tuhan, seketika saudara kenal, maka dikatakan di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kenapa melekat? Karena saudara udah bermalam, membangun keintiman sama Tuhan. Lalu dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Nah, ketika dikatakan di sini, maka aku akan meluputkannya, saudara akan melihat bahwa ketika Tuhan meluputkan saudara, maka di situ Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara. Nah, lalu di ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Makanya jangan kepedean sok kenal Tuhan. Kenal Tuhan, tapi kalau nggak pernah bermalam, nggak pernah duduk, nggak pernah taat, nggak pernah mendengar apa yang Tuhan katakan, jangan bilang, saudara, aku udah ngomong, aku udah ini. Ingat Matius 7:21, melakukan mujizat demi namamu, melakukan ini demi namamu. Tuhan bilang apa? Sorry, aku tidak mengenal engkau. Perhatikan, saudara, jangan kegeeran. Mungkin kita dipakai Tuhan, pelayanan banyak. Jangan kegeeran, mungkin hidup kita baik-baik saja. Hati-hati, jangan-jangan Tuhan nggak kenal kita. Siapa yang Tuhan kenal? Orang yang duduk, orang yang bermalam bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan di sini, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi perhatikan, khususnya buat orang-orang Kristen, hai anak-anak Tuhan, saya mau katakan, menjadi orang Kristen itu nggak enak.
nih dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Artinya apa saudara? Orang yang hidup dalam kekristenan itu proses, selalu proses. Makanya saya sering sekali memberikan satu pemahaman. Kristen itu keris dan ten gitu ya. Keris itu tajam saudara, terus ditajamin kayak keris sampai apa? 10, sampai mendapatkan nilai yang sempurna 10. 10. Jadi kalau saudara Kristen diproses, ingat, oh ya, aku harus ditajamkan sampai apa? Mendapat nilai yang paling bagus, nilai 10. Itu Kristen. Tapi kalau saudara nggak bisa menjadi orang Kristen, saudara akan lihat tidak akan bisa menang terhadap hal apapun. Dan bonusnya Tuhan katakan di ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kiranya hari ini saudara memahami tentang Mazmur 91. Ketika saudara berkata dalam lindungan Allah, maka yang pertama, ayo saya mau katakan, duduk bersama dengan Tuhan. Artinya punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua, bermalam. Artinya apa? Jangan tinggalkan Tuhan dalam situasi kondisi seperti apapun, tapi libatkan Tuhan. Ketika saudara melakukan dua hal ini, saya percaya, maka bonusnya di ayat 3-13 saudara akan alami. Tapi pastikan juga di ayat 14 16 Tuhan mengakui saudara, Tuhan mengenal saudara, Tuhan mengetahui siapa diri saudara. Maka untuk itu ayo bergaul sama Tuhan, memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Ketika saudara memiliki keintiman sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai saudara. Ada berkat khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mencari dan mencintainya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, firman-Mu telah kusampaikan, kiranya Roh Kudus melindungi kami, yang hari-hari ini kami jauh daripada Tuhan, yang hari-hari ini kami, Tuhan Yesus, tidak punya waktu bersama dengan Tuhan, yang hari-hari ini kami hanya memanfaatkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan, bila kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini Engkau yang baru kenal Tuhan. Mungkin Engkau berkata, aku sudah dari kecil Kristen. Tetapi apakah Engkau sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu? Apakah Engkau pernah jatuh cinta sama Tuhan? Benar-benar mengalami kasih yang mula-mula, yang menggebu-gebu sama Tuhan. Kalau dulu Engkau pernah mengalaminya dan hari-hari ini tidak pernah mengalaminya lagi, hari ini mari buka hatimu. Katakan, Tuhan, mari masuk dalam hidupku. Tuhan, aku kangen, aku cinta Engkau, aku rindu kepadamu. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Ngomong sama Tuhan. Siapapun saudara, berapapun usiamu, apapun keadaanmu, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan akan melihat wajah saudara dengan kasih. Terima kasih ya Bapa di surga. Hari ini firman-Mu ya dan amin. Hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu. Bila kasih dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik, dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.